Pernah nggak sih ngerasa tenggelam dalam tumpukan bacaan yang kayaknya nggak ada habisnya? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Nah, kali ini kita bakal bedah gimana caranya mengubah tumpukan dokumen yang bikin pusing itu jadi wawasan berharga yang gampang banget dicerna. Semuanya dengan bantuan asisten AI yang cerdas. Yuk kita lihat gimana caranya. Oke, yuk kita jujur-jujuran deh. Pernah nggak sih kamu ngeliatin tumpukan makalah penelitian, laporan, atau buku teks terus mikir, gimana caranya gue bisa selesain semua ini? Duh, perasaan tertekan itu nyata banget kan? Apalagi kalau udah dikejar deadline. Nah, ini dia nih, inti masalahnya. Ini tuh bukan cuma soal membaca, tapi soal memahami dengan cepat dan penuh percaya diri. Entah kamu itu mahasiswa, peneliti, atau profesional, tantangan kayak gini pasti kita semua pernah hadapi. Terus, gimana dong caranya kita mengubah kekacauan ini jadi sesuatu yang jernih? Nah, jawabannya ada di asisten AI modern. Yuk kita lihat gimana teknologi ini bisa jadi solusi cerdas buat kita semua. Kenalin, Gemini. Anggap aja dia ini asisten riset pribadi kamu. Kemampuan utamanya, dia bisa ngambil file-file PDF yang tebal itu dan menyulapnya jadi rangkuman yang jelas dan padat. Ini benar-benar sebuah game changer karena dia bisa menghemat aset kita yang paling berharga, yaitu waktu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru, prakteknya langsung. Gimana sih caranya mengubah PDF jadi rangkuman yang berguna? Ternyata prosesnya gampang banget. Yuk kita bedah langkah-langkahnya. Percaya nggak percaya? Cuma butuh 2 klik aja buat mulai. Nggak usah mikirin proses yang ribet-ribet. Cukup klik tanda tambah, terus unggah filenya. Udah, gitu doang. Jadi, kita bisa langsung fokus ke hal yang paling penting, dapatin wawasannya, bukan pusing sama urusan teknis. Nah, begitu filenya udah di-upload, disinilah bagian paling pentingnya. Kualitas rangkuman yang bakal kamu dapat itu sangat bergantung sama satu hal, kualitas perintah yang kamu kasih. Ingat ya, prompt yang bagus itu segalanya. Coba deh lihat contoh ini. Perhatiin deh, spesifik banget kan perintahnya? Dia nggak cuma bilang rangkum, tapi juga nentuin siapa audiensnya, yaitu guru sekolah dasar, terus nentuin juga gaya bahasanya, bahkan formatnya. Prinsipnya simpel aja, makin jelas perintah kamu, makin tajam dan relevan juga hasil yang kamu dapatkan. Oke, rangkuman yang sempurna udah di tangan. Terus ngapain lagi? Iya, tentu nggak berhenti di situ dong. Sekarang, yuk kita lihat gimana caranya memaksimalkan hasil kerja cerdas ini. Intinya nih, kamu punya 3 kekuatan super. Kamu bisa ekspor hasilnya buat proyek lain, kamu bisa dengerin sambil ngerjain yang lain, atau kamu simpen aja sebagai catatan penting. Fleksibilitas inilah yang bikin dia jadi berguna banget. Yuk, kita bahas soal ekspor. Kuncinya di sini tuh integrasi. Dengan satu tombol bagikan dan ekspor, rangkuman kamu itu nggak lagi terkunci di satu tempat. Kamu bisa langsung kirim ke aplikasi yang memang udah kamu pakai sehari-hari. Dan lihat deh, betapa gampangnya. Mau langsung jadi draft email di Gmail? Bisa. Perlu dokumen yang terstruktur di Google Docs? Siap. Atau bahkan butuh datanya buat diolah di spreadsheet? Tinggal klik. Ada juga loh tautan yang bisa dibagikan buat kolaborasi cepat. Efisien banget. Nah, kalau fitur yang satu ini jujur favorit saya banget. Coba bayangin, kamu bisa membaca sambil di perjalanan atau pas lagi olahraga. Cocok banget buat pembelajar auditori atau siapapun yang suka multitasking. Cuma dengan 2 klik, rangkuman teks kamu langsung berubah jadi audio. Dan pastinya teknologi kayak gini tuh terus berkembang. Selain fitur-fitur inti tadi, ada juga loh beberapa pembaruan menarik yang dirancang untuk membantu kamu mengatur hasil kerja dengan lebih rapi. Yuk kita intip sebentar. Tapi ada satu catatan penting ya. 2 fitur baru yang keren ini, ringkasan audio otomatis dan pin percakapan, untuk saat ini baru tersedia dalam bahasa Inggris. Jadi ini perlu diingat ya pas kamu mau coba-coba nanti. Jadi inilah kesimpulan utamanya. Ini bukan sekedar soal meringkas, ini tentang transformasi. Mengubah informasi yang padat dan mentah menjadi pengetahuan yang jernih dan bisa langsung kamu gunakan. Sebagai penutup, saya punya satu pertanyaan buat kamu. Dengan alat secanggih ini, kira-kira gimana ya cara kamu belajar dan riset bakal berubah? Dan yang lebih penting lagi, gimana kamu akan menaklukkan daftar bacaanmu yang berikutnya? Coba deh bayangkan kemungkinannya.